Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad di dalam Dialektika Al-Haq bersama Al-Haq membumikan Al-Quran. Sahabat Al-Haq, hari ini kita kedatangan satu orang tamu lagi yang akan kita tanya tentang LTTQ Al-Haq yang telah memiliki beberapa cabang baik itu di Balikpapan maupun di luar kota Balikpapan. Alhamdulillah, hari ini telah hadir Ustadz Jauhar Wayunindo, ST. Beliau adalah Direktur LTTQ Al-Haq. Tentunya beliau akan menjelaskan atau akan kita tanya tentang apa itu LTTQ Al-Haq dan apa saja kegiatan LTTQ Al-Haq selama ini. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Baik. Ustadz Jauhar Wayunindo ST, sarjana teknik, Ustaz ya? Betul, ya, elektro saya basicnya. Oh, elektro, Ustaz ya. Mungkin sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan inti nih, Ustaz. Bagaimana ceritanya Ustadz yang sarjana teknik elektro lagi, Ustaz ya, bisa kemudian terjun di dalam bidang dakwah Al-Quran ini, Ustaz? Ya, sebenarnya kalau berkaitan dengan dakwah Al-Quran, berangkat ketika dulu di kampus ya. Jadi ketika di Surabaya, kebetulan agak sering ikut kegiatan juga di masjid gitu ya. Di masjid kampus, dan imamnya adalah seorang hafidz lulusan dari Suriah gitu. Masya Allah. Maka kemudian kita yang seorang sehari-hari belajar teknik begitu ya, rasanya kurang kita di dalam jiwa gini terisi dari sisi-sisi keagamaan gitu. Maka kemudian saya dengan beberapa teman waktu itu sempat ikut mengaji kepada imam tersebut di masjid. Jadi ibadah maghrib kita talaki dengan beliau gitu. Nah kemudian ketika saya ke Balikpapan, kebetulan waktu itu tugas kerja di Balikpapan. Di tahun berapa, Ustaz? Saya ke Balikpapan tahun 2009. 2009. Kemudian mendengar bahwa ada Ustadz Saiful Anwar yang baru dari Yaman begitu ya, menjadi imam di Masjid Ar-Rahmah. Kemudian itu sekitar tahun 2012 kalau nggak salah. Maka kemudian saya juga dengan beberapa teman sempat di awal-awal itu mengaji dengan Ustadz Saiful Anwar sebelum adanya lembaga resmi begitu. Jadi kita datang ke Masjid Ar-Rahmah, kemudian mengaji dan juga setoran kepada beliau begitu. Jauh sebelum beliau membuka kelas resmi tahsin. Iya. Berarti memang sudah ada basic ketertarikan tentang dakwah Al-Quran ini sejak kuliah, Ustaz ya? Betul, iya. Karena memang sehari-hari kita bergelut dengan hal-hal berbau teknis begitu ya. Iya, betul. Dengan instrumen, dengan peralatan betul. Begitu. Maka hiburannya tuh ya harus ada mengaji memang supaya gitu, balance di dalam kehidupan kita begitu ya, dari sisi keagamaannya. Baik. Mungkin yang pertama saya tanyakan, Ustaz, setelah yang tadi yaitu LTTQ Al-Haq gitu kan. Walaupun di kota Balikpapan sudah cukup terkenal kelihatannya, Ustaz ya. Walaupun beberapa orang sih, Ustaz ya, yang saya kenal juga bilang lebih mengenal Yayasan Ar-Rahmah, Ustaz ya. Betul, gitu. Iya. Nah, sebenarnya LTTQ Al-Haq ini apa, Ustaz? Jadi sebenarnya LTTQ itu adalah lembaga tahsin dan tahfidz Al-Quran gitu ya. Jadi memang fokus kita di kegiatan tahsin dan tahfidz. Nah, kalau tadi disampaikan kenapa orang lebih mengenal LTTQ Ar-Rahmah, karena memang kita baru berdiri di tahun akhir 2019 ya untuk LTTQ Al-Haq. Dan memang basicnya sebenarnya dari LTTQ Ar-Rahmah, yaitu yang tadi saya sampaikan ketika Ustadz Saiful pertama kali datang ke Balikpapan, kurang lebih di tahun 2012 atau 2013 begitu. Beliau datang menjadi imam tetap di Masjid Ar-Rahmah. Kemudian mulai ada yang ingin belajar kepada beliau karena tahu beliau khususnya Al-Quran, ya, jadi belajar secara tidak formal begitu, biasanya di habis isya kegiatannya. Lalu kemudian karena semakin banyak yang berminat, maka kemudian akhirnya dibukalah kelas secara resmi, kelas tahsin begitu. Di tahun sekitar 2013. 2013. Saya ingat ketika
pertama kali ke Ustadz Saiful itu di 2012 kalau tidak salah. Oh gitu. Masih ada dengan beberapa teman yang saat ini juga menjadi pengajar, jadi Ustadz Kasmar, Ustadz Surat itu adalah orang-orang yang pertama kali mengaji kepada Ustadz Saiful, saya ingat dulu sebelum dibukanya lembaga resmi. Seperti itu. Dan lembaga resminya baru kemudian didirikan sekitar tahun 2019, Ustaz. Kebetulan saya sendiri tidak terlibat di dalam LTTQ Ar-Rahmah ketika pembentukan lembaga resminya awalnya. Tapi kalau LTTQ Al-Haq, yang kita berbicara tentang LTTQ Al-Haq, maka ini berdiri di akhir 2019. Di akhir 2019. Iya, Berarti secara fungsi sebenarnya itu tentang bagaimana memfasilitasi orang-orang yang ingin mengaji. Itu sudah dimulai 2013, hanya saja ketika itu masih Yayasan Ar-Rahmah, Ustaz ya? Betul, iya. Jadi ketika awalnya dari LTTQ Ar-Rahmah itu kan di bawah Yayasan Ar-Rahmah ya. Nah, jadi Yayasan Ar-Rahmah, kemudian ada di bawahnya itu ada DKM, kemudian ada divisi pendidikan. Nah, LTTQ Ar-Rahmah itu masuk ke dalam divisi pendidikan itu. Oh begitu. Nah, kemudian Ustadz Saiful ingin agar LTTQ ini lebih fokus menggarap tahsin dan tahfidz ini, maka kemudian beliau berinisiatif untuk membuat yayasan tersendiri. Maka kemudian dibuatlah Yayasan Al-Haq Indonesia. Dan kemudian di bawah yayasan ini ada beberapa divisi. Ada salah satunya adalah divisi LTTQ Al-Haq. Jadi ada LTTQ, kemudian nanti ada divisi ekonomi, kemudian ada IO dan lain sebagainya. Berarti Yayasan Al-Haq Indonesia itu menaungi LTTQ Al-Haq begitu saja? Betul, ya. Jadi induk kita adalah Yayasan Al-Haq Indonesia. Kemudian untuk yang bagian pengelolaan tahsin dan tahfidz itu di bawah LTTQ Al-Haq Indonesia. Lalu divisi apa saja, Ustaz, yang ada di dalam LTTQ Al-Haq ini, Ustaz? Kalau di dalam LTTQ Al-Haq sendiri kita ada divisi reguler dan divisi non-reguler, gitu ya. Jadi awalnya memang basicnya dari reguler, begitu ya. Jadi kalau kita berbicara apa itu reguler, apa itu non-reguler, jadi yang perbedaannya yang pertama terletak pada kalender pendidikan, gitu ya. Jadi kalau reguler ini kalender pendidikannya sudah kita tetapkan. Jadi kapan saatnya KBM, kapan saatnya ujian, kapan waktunya libur, itu sudah seperti ada. Sekolah berarti, Ustaz? Betul, jadi sudah ada kalender pendidikannya. Kemudian kalau untuk non-reguler itu tidak terikat dengan kalender pendidikan. Jadi bisa sewaktu-waktu kapan dibuka, kemudian kapan mau ujiannya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi kepesertaan, begitu ya. Jadi kalau reguler ini peserta mendaftar sebagai individu mereka. Jadi mereka mendaftar sebagai individu, kemudian nanti kita yang mengatur kelasnya. Ya. Jadi kita yang mengelola kelompok-kelompoknya. Ya mungkin mereka bisa memilih jadwalnya. Kita akan usahakan sesuai dengan jadwal yang mereka pilih, tetapi pengelolaan kelompoknya itu dari kita. Kalau yang non-reguler, maka itu mereka mendaftar sebagai kelompok biasanya gitu. Jadi dari komunitas, kemudian dari lembaga, dari perkantoran, itu mereka mendaftarkan sebagai kelompok atau satu kelas sekaligus, seperti itu. Kemudian yang berbeda lagi juga adalah mengenai tempat KBM-nya. Jadi kalau kita berbicara masalah KBM secara offline begitu ya, sebelum masa pandemi, maka untuk reguler itu peserta yang datang kepada kita. Jadi kelasnya adalah di sini begitu ya, di pusat, di markas kita. Nah, kalau untuk non-reguler itu sebaliknya, pengajar yang kemudian mendatangi lokasi pesertanya atau kelas-kelasnya. Jadi harus ke lembaga atau ke komunitas tertentu, seperti itu. Kemudian juga dari sisi SPP-nya begitu ya, itu juga berbeda, karena kalau di reguler ini sifatnya individu, ya, kemudian kalau di non-reguler tadi mereka bayarnya paket per kelas begitu. Berarti disesuaikan dengan kebutuhan peserta kalau untuk non-reguler, maksudnya? Betul. Jadi itu kenapa juga salah satu alasan kenapa kita membuka kelas non-reguler, karena adanya keterbatasan program reguler tadi ya. Jadi kalau reguler kan peserta harus datang, sementara tidak semua peserta bisa hadir di sini gitu ya. Betul. Ada peserta yang mungkin letaknya jauh, kemudian bahkan kalau saat ini ada yang dari luar kota, dari luar negeri, itu kan untuk ikut di program reguler belum memungkinkan gitu ya. Sehingga kemudian kita bukalah program-program yang di luar tadi, di luar reguler, yaitu program non-reguler. Berarti sangat fleksibel, Ustaz ya, untuk orang-orang yang ingin tahsin
tapi mungkin tidak memiliki waktu yang cukup, jaraknya juga jauh Ustaz ya? Betul, ya itu salah satu alasan ya pentingnya kenapa kita membuka kelas non reguler juga karena itu. Jadi agar kita pengennya sih semua orang itu bisa, yang pengen ngaji itu bisa terfasilitasi Betul. begitu ya. Jadi jangan sampai orang sudah pengen bersemangat untuk mengaji tapi kemudian terbentur dengan kendala-kendala teknis seperti tadi itu, seperti tempat belajar, kemudian waktu dan lain sebagainya. Karena kalau waktunya kan di reguler sudah fix begitu ya. Sementara untuk yang non reguler mereka bisa fleksibel, bisa sesuai dengan permintaan dari klien gitu. Mungkin bisa disampaikan sedikit Ustaz tentang program-program non reguler ini Ustaz? Iya. Jadi kalau kita sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa posisi kita ini adalah LTTQ Al-Haq itu sebagai pusat begitu ya. Kemudian ada LTTQ Al-Haq yang cabang. Kita di sana ada pembagian masalah pengelolaan gitu ya. Jadi tidak semua yang kita kelola itu juga dikelola cabang. Sebaliknya tidak yang dikelola cabang itu kita kelola juga. Maksudnya begini. Di dalam level pembelajaran tahsin gitu ya, kita ada banyak level supaya ketika peserta belajar itu bisa fokus gitu. Jadi ada level tingkat dasar ya, praktek tingkat dasar, kemudian nanti sampai tingkat lanjut dari asasi sampai kemudian itqon begitu ya. Kemudian nanti ada level teoritis begitu ya. Nah, di kita di pusat LTTQ Al-Haq itu kita ambil porsi yang tingkat lanjut atas. Jadi kita mengambil yang kelas teoritis tajwid 1, tajwid 2, kemudian kelas pratahfidz, kelas tahfidz seperti itu. Nah, untuk pengelolaan level-level yang di bawahnya itu kita serahkan ke cabang. Ya, jadi dari asasi 1, asasi 2, kemudian nanti ada tilawah asasi, tamhidi, tawasuti, i'dadi, tahsini, itqon, itu semuanya dilakukan di cabang. Nah, setelah dari cabang, kemudian ketika mau masuk level ke teori, maka itu nanti berpindah pengelolaannya kepada LTTQ Al-Haq Indonesia sebagai pusatnya seperti itu. Kembali lagi Ustaz tadi untuk program yang kan tadi penjelasan tentang non reguler ini kelihatannya cakupannya memang fleksibel, tapi dengan seperti itu berarti kan cakupannya pasti lebih luas daripada reguler Ustaz ya. Betul. Nah, program apa saja yang ada di non reguler ini Ustaz? Ya, jadi kalau untuk non reguler memang saat ini sementara itu masih dihandle oleh pusat begitu ya, LTTQ pusat, karena itu kan terkait juga nanti dengan pembatasan teritori dan lain sebagainya ya. Kalau tadi kita berbicara mengenai LTTQ yang sifatnya reguler, kegiatan tahsin yang reguler, itu kan lokasinya jelas begitu ya. Jadi kalau yang cabang Lampung ya daerah Lampung, yang cabang Duri daerah Duri, Balikpapan. Sementara ketika kita membuka program yang non reguler, maka itu juga menjadi satu isu tersendiri karena sudah tidak terbatas teritori lagi begitu ya. Jadi yang namanya orang tahsin online itu bisa dari mana saja begitu. Sehingga kemudian kebijakannya adalah untuk non reguler sementara saat ini masih dihandle oleh LTTQ pusat. Nah, kemarin di awal-awal itu kita ada kelas perkantoran, kemudian kelas lembaga, dan saat ini lebih kita kita detailkan lagi gitu ya, ada kelas yang ibu rumah tangga, housewife, kemudian ada kelas soulmate yang khusus untuk pasangan suami istri gitu ya. Supaya sifatnya bisa lebih private begitu ya. Jadi ada mungkin orang yang keluarganya pasangan suami istri dengan anaknya pengen tahsin secara keluarga itu bisa mengambil kelas-kelas tersebut gitu. Sangat detail Ustaz ya, bahkan untuk ibu rumah tangga pun terkhusus Ustaz ya. Betul. Programnya. Iya. Berarti untuk sampai hari ini Ustaz, berapa jumlah santri dan juga pengajar yang sudah ada di bawah LTTQ Al-Haq? Iya, kalau kita berbicara masalah LTTQ Al-Haq di pusat begitu ya, saat ini dari 2019 akhir hingga semester ini itu kita sudah ada 3 angkatan begitu ya. Kemudian level yang kita garap adalah dari tajwid 1, tajwid 2, kemudian pratahfidz, tahfidz. Di angkatan awal itu, angkatan pertama kita sempat membuka program tarjim, tapi sementara ini kita hentikan untuk penyempurnaan kurikulum ya. Insya Allah nanti ke depan ada rencana akan kita buka kembali. Jadi selama 3 periode tadi di angkatan awal itu kita punya peserta yang reguler begitu ya. Itu jumlahnya sekitar 742 orang. Ya. Kemudian
di angkatan kedua itu terjadi sedikit penurunan ya, kurang lebih 26% penurunan itu karena adanya pandemi ya. Jadi ada pandemi, kelas-kelas offline itu rata-rata menurun. Itu bukan hanya terjadi di pusat tapi juga terjadi di cabang begitu. Dan kalau kita berbicara masalah cabang juga imbasnya nanti kepada kita yang di pusat. Karena semua peserta tajwid yang masuk ke pusat itu adalah limpahan dari cabang gitu ya, dari level bawah kemudian naik ke tajwidi baru masuk ke pusat ya. Sehingga ketika terjadi penurunan di cabang maka imbasnya juga akan ke pusat. Kemudian di angkatan kedua itu kurang lebih jumlah peserta kita 545 orang. Dan di angkatan yang ketiga kemarin alhamdulillah ada sedikit kenaikannya sekitar 6%. Jumlah peserta kita ada 576 orang. Itu kalau yang kita handle dari pusat begitu ya. Kemudian kalau kita berbicara LTTQ Al-Haq pusat yang menaungi LTTQ cabang, maka di seluruh cabang itu kurang lebih di angkatan yang lalu itu data yang ada di saya sekitar 2.556 orang. Ya. Banyak sekali Ustaz ya. Ya dari seluruh Indonesia. Dan kita alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa cabang bukan hanya di Balikpapan ya, bukan hanya di Kalimantan Timur, tapi juga ada di luar Kalimantan gitu. Jadi kita punya di Balikpapan sendiri kita punya cabang Ar-Rahmah, kemudian ada Nurul Ilmi di Balikpapan Timur, kemudian ada Al-Iman di Balikpapan Utara, kemudian juga ada di Samboja ya yang baru bergabung bersama kita. Kemudian untuk di luar Balikpapan kita ada cabang Samarinda, kemudian di Duri, di Riau. Ya, kemudian di Lampung dan di Gresik ya, di Jawa Timur. Jadi total dari peserta yang ada di cabang itu sekitar 2.556 gitu. Kemudian kalau tadi berbicara masalah pengajar begitu ya, jumlah pengajar, maka di pusat sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak ya, karena program yang dihandle juga terbatas pada level-level tingkat yang teoritis saja yang di atas begitu ya. Ada sekitar 10 orang yang sebagai pengajar di pusat. Tapi kalau kita berbicara masalah non-reguler tadi ya, yang non-reguler itu juga dibantu oleh pengajar-pengajar yang asalnya dari cabang. Jadi ada sekitar 40-an orang yang ikut mengajar di kelas-kelas non-reguler ya. Dan itu mayoritas berasal dari pengajar Ar-Rahmah begitu. Yeah. Tadi Ustadz sempat menyinggung sedikit Ustadz, tentang bagaimana saking luasnya cakupan Al-Haq ini dengan program-program yang sudah cukup memudahkan. Ini juga sudah sampai bukan hanya di luar kota Balikpapan, tapi juga bahkan sampai ke luar negeri Ustadz ya. Betul. Apakah sudah ada memang Ustadz peserta-peserta yang mendaftar atau tergabung di LTTQ Al-Haq di luar negeri sana Ustadz? Iya, alhamdulillah ini juga salah satu hikmah menurut saya begitu ya. Dengan adanya pandemi ini kemudian sistem online ini kan menjadi satu kebutuhan begitu ya. Dan dengan adanya itu kemudian seperti saya sampaikan tadi tidak lagi terbatas pada wilayah begitu ya. Bukan hanya antar kota tetapi juga bahkan antar negara. Kita sudah ada kelas-kelas dari luar negeri kemarin dari Scotland, kemudian dari Abu Dhabi dan lain-lainnya seperti itu. Ya, alhamdulillah ini di satu sisi kita anggap sebagai satu ujian dari Allah begitu ya, adanya pandemi corona ini, tetapi di sisi lain juga menjadi ada ibroh di balik ini semua gitu. Bahkan dari luar negeri pun saat ini sudah bisa mengaji bersama kita gitu. Dengan cabang yang sudah cukup banyak peserta juga tadi yang jumlahnya sudah ribuan Ustaz, bagaimanakah cara LTTQ Al-Haq sebagai pusat untuk terus menjaga kualitas pengajar, kemudian menjaga bagaimana metode itu tetap disampaikan sesuai dengan yang telah diajarkan? Baik, jadi ini menjadi salah satu concern kita gitu ya. Jadi bahwa memang visi kita itu bukan hanya mencetak pembaca Al-Quran, tetapi juga kita mencetak guru-guru yang mutkin. Ini memang menjadi visi besar kita, sehingga masalah kualitas dari pengajar ini sangat kita perhatikan gitu. Sehingga salah satu yang kita lakukan adalah kita ada yang namanya program talaki rutin bagi pengajar ya. Jadi kita ada talaki
bahkan pengajar ini menjadi salah satu concern kita begitu ya. Jadi di LTTQ Al-Haq, visi kita itu bukan hanya mencetak pembaca Al-Quran yang baik begitu, tetapi juga bagaimana mencetak para pengajar Al-Quran yang mutqin. Sehingga masalah pendidikan bagi para pengajar atau pelatihan daurah-daurah bagi para pengajar ini menjadi satu hal yang sangat kita utamakan. Nah, alhamdulillah di saat ini begitu ya, itu para pengajar secara rutin kita ada program namanya talaki rutin begitu ya, dengan Ustadz Saiful. Bahkan Ustadz Saiful sendiri saat ini memfasilitasi kita semua para pengajar untuk bisa bertalaki langsung kepada masyayikh dari Timur Tengah begitu. Masya Allah. Dan itu bukan hanya satu syekh saja, kadang berganti-ganti syekhnya, sehingga kemudian kita bisa langsung belajar kepada native-nya begitu ya. Iya. Kalau boleh tahu siapa saja Ustaz syekh dari Timur Tengah yang sudah bergabung untuk membina? Kalau yang hadir bersama kita itu ada Syekh At-Tamadi, Syekh Ahmad At-Tamadi. Kemudian ada Syekh Nasiruddin, kemudian ada syekh-syekh yang lain yang beliau ini sebenarnya teman-teman dari Syekh At-Tamadi. Jadi kadang Syekh At-Tamadi ini mempersilahkan kepada teman-teman beliau untuk mungkin sekali dua kali mengawasi kita dalam talaki begitu ya. Jadi gantian. Berarti tidak hanya sendiri tapi juga memang beliau bersama teman-temannya untuk membina teman-teman di Yayasan Al-Haq, Ustaz. Betul. Jadi pertamanya dengan Syekh At-Tamadi, lalu kemudian beliau sendiri yang kemudian punya inisiatif agar teman-temannya itu ikut memperhatikan bacaan-bacaan para pengajar kita begitu. Ya ini satu hal yang menurut saya luar biasa begitu ya. Karena kita bisa bertalaki secara langsung kepada masyayikh yang ada di Timur Tengah begitu. Itu berarti termasuk bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh LTTQ Al-Haq Pusat kepada cabang-cabang, Ustaz ya? Betul, iya. Jadi setiap pengajar baik itu di pusat maupun di cabang-cabang begitu ya, itu wajib untuk mengikuti program talaki begitu ya. Nah, selain program talaki kepada masyayikh, kepada Ustadz Saiful Anwar, kita juga ada daurah yang rutin kita laksanakan biasanya tahunan. Jadi daurah metode Al-Haq ya. Daurah metode Al-Haq ini dikhususkan bagi para pengajar metode Al-Haq. Jadi setiap orang yang ingin mengajarkan metode Al-Haq, maka dia wajib yang pertama tadi mengikuti talaki, kemudian wajib mengikuti DMA tadi itu, daurah metode Al-Haq. Daurah metode Al-Haq ini juga ada beberapa jenjang, tergantung si pengajar bersangkutan itu mengajar di level apa. Jadi kalau untuk yang level dasar itu nanti ada namanya DMA dasar 1. Ya, untuk level praktik yang dasar, mengajar level praktik yang dasar, mereka harus mengikuti DMA dasar 1. Kemudian nanti ada lagi DMA dasar 2. Kemudian dilanjutin nanti ada DMA dasar 3. Kemudian nanti ada lagi DMA tingkat lanjut untuk para pengajar level di atasnya lagi, level teoritis seperti itu. Berarti setiap tahap atau level itu dia memiliki daurahnya masing-masing, Ustaz ya, khusus. Betul, iya. Jadi untuk tadi yang saya sampaikan, ketika level asasi begitu ya, maka nanti mengikuti DMA dasar 1. Kemudian nanti untuk level tamhidi nanti DMA dasar 2. Lalu kemudian nanti ada yang i'dadi DMA dasar 3 seperti itu. Baik. Tadi Ustaz sempat menyinggung tentang salah satu tujuan dari LTTQ Al-Haq adalah untuk mencetak para pengajar Al-Quran, Ustaz. Betul. Apakah setelah kita menyelesaikan pendidikan di LTTQ Al-Haq kita bisa menjadi seorang pengajar Quran, Ustaz? Maksudnya dari sisi peserta ya? Iya, peserta. Iya. Jadi dari sisi peserta ketika sudah menyelesaikan level baik level praktik maupun level teori di LTTQ Al-Haq, dia sudah punya kemampuan di dalam segi cara membaca Al-Quran. Betul. Tetapi untuk menjadi seorang pengajar itu tidak cukup dengan kemampuan individu itu begitu. Karena
ada bekal-bekal lain yang harus dimiliki seorang pengajar sehingga dia bisa mengelola sebuah kelas. Makanya di kita juga nanti ada untuk pengajar tadi ya, selain ada DMA yang harus diikuti, kemudian harus ada talaki untuk memaintain supaya bacaannya itu tetap bagus begitu. Kemudian juga ada nanti micro teaching, jadi TQM, talaki Quran dan micro teaching, di mana ini lebih kepada bagaimana menghandle sebuah kelas, bagaimana menyampaikan modul-modul. Mungkin bisa jadi setiap orang atau peserta yang sudah lulus tadi itu mengerti bagaimana cara membaca modul, begitu ya, karena dia sudah mengalaminya sendiri. Tetapi bagaimana cara menyampaikan kepada peserta ini adalah satu hal yang berbeda. Ya, sehingga diperlukan tadi yang namanya micro teaching ya, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menyampaikan kepada peserta. Berarti ada kriteria khusus untuk menjadi pengajar di LTTK Al-Haq, Ustaz ya? Betul. Jadi seorang yang sudah lulus menjadi peserta ketika ingin mengajarkan metode Al-Haq, maka harus melalui tahapan-tahapan selanjutnya tadi ya. Jadi mengikuti daurah, kemudian yang terdiri dari DMA, kemudian talaki, kemudian ada TQM, kemudian juga nanti untuk di level-level tertentu harus dibutuhkan rekomendasi dari Ustadz Saiful Anwar. Sebagai penemu metode Al-Haq. Betul, karena sekali lagi bahwa kualitas ini sangat kita jaga begitu ya, sehingga pengajar itu dalam proses penyaringannya insya Allah sangat ketat gitu ya, sehingga setiap pengajar nanti butuh rekomendasi. Dan kita juga nanti ada yang namanya mengeluarkan yang namanya akta mengajar begitu. Jadi setiap pengajar yang sudah mendapatkan rekomendasi ada sertifikasinya berarti. Betul. Jadi ada akta mengajar dan itu berlaku expire, ada expire date-nya. Oh, harus diperpanjang, Ustaz ya? Betul. Jadi karena begini, setiap orang meskipun dia sudah mahir di satu saat ya, ketika itu tidak dijaga, maka seiring berjalannya waktu, mungkin kurang praktek dan lain sebagainya, maka bisa jadi kemampuan yang awalnya sudah bagus itu akan menurun begitu ya. Sehingga kemudian akta mengajar itu berbatas waktu. Ya, sehingga harus diperbaharui lagi seperti itu. Berarti cukup lengkap, Ustaz ya, untuk bagaimana pembinaan serta pengawalan di LTTK Al-Haq yang tadinya dia peserta melewati tahapan-tahapan yang sudah dibuat. Kemudian setelah dia menyelesaikan tahap tersebut, dia bisa dididik lagi menjadi seorang guru gitu, Ustaz. Betul, iya. Baik. Nah, kemudian bagaimana, Ustaz, caranya jika ada di sebuah kota atau sebuah tempat gitu kan, Ustaz? Di sana belum ada cabang LTTK Al-Haq. Bagaimana cara bergabung sebagai cabang? Oke, jadi kalau untuk bergabung menjadi cabang dari LTTK Al-Haq begitu ya, memang ada persyaratan-persyaratan begitu yang harus dipenuhi. Yang pertama, mereka punya tempat atau sekretariat dulu begitu ya. Jadi tempatnya jelas, alamatnya jelas. Kemudian yang kedua, ada susunan pengurus ya, minimal ada susunan pengurus yang itu jelas dilaporkan kepada kita. Lalu kemudian yang harus dipersiapkan berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan pengajarnya kan begitu ya. Jadi sebelum mereka mulai merekrut peserta, membuka pendaftaran, maka yang harus dipersiapkan adalah tadi pengurus kemudian pengajarnya. Nah, pengajar ini diharapkan adalah ketika mereka buka pendaftaran, pengajarnya sudah siap untuk mengajarkan metode Al-Haq gitu ya. Jadi ya harus komunikasikan dengan kita dulu begitu ya, bahwa mereka sekretariat sudah ada, kemudian nanti pengurusnya sudah ada, kemudian calon pengajarnya sudah ada, maka insya Allah nanti bisa kita lakukan pembinaan untuk para pengajar. Seperti yang saat ini sedang berlangsung, insya Allah akan kita buka kerjasama dengan Berau ya. Masya Allah. Iya, dengan Berau. Berau. Ya, akan menjadi cabang baru insya Allah. Berarti untuk warga-warga Berau, sebentar lagi di kota Anda sudah tersedia cabang LTTK Al-Haq dan bisa mendaftar di tempat terdekat tersebut. Amin. Ya, saat ini alhamdulillah beberapa pengajar dari calon cabang Berau ini sudah tahsin kepada kita. Kebetulan kita ada satu ustadzah di sana ya, yang dulu pengajar di sini kemudian pindah domisili di Berau. Jadi melalui beliau kemudian para pengajar di sana mengikuti kelas tahsin kita seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, Ustadz, kalau misalkan ada seseorang di luar kota yang belum ada cabang LTTK Al-Haq, tapi dia mau belajar Al-Quran dengan metode Al-Haq, bagaimana caranya, Ustadz?
Iya, jadi kalau, seseorang yang adanya di luar kota Balikpapan, kemudian pengen belajar metode Al-Haq sementara di kota yang bersangkutan belum ada cabangnya, Mhm, maka kita sarankan bisa memilih kelas yang non reguler, mhm, di mana kelas itu bisa dilakukan secara online, ya mhm, meskipun berbeda, tempat seperti itu. mhm. Insya Allah masih bisa kita fasilitasi. Baik, eee, mungkin sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih, Ustadz, ya. Baik. Kira-kira apa rencana LTTQ Al-Haq ke depannya, Ustadz? Ya, jadi, insyaallah, eee, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita ini bisa sustain begitu ya. Mhm, Jadi banyak program yang apa namanya di awal mungkin, ramai kemudian di akhir-akhirnya menurun begitu ya. mhm, Nah, kita tentu tidak berharap, demikian ya. Kita, berharap bahwa program yang sudah kita gulirkan ini bisa terus, berlanjut begitu ya. mhm, Dan kita juga, yang salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana kita juga membantu, ya, jadi kita ingin begitu ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini bisa sustain begitu. Kita tidak ingin ini hanya ramai di awal mhm, kemudian di belakangnya menurun begitu ya. mhm, Makanya, ya kita ini tentunya ini juga, saya berterima kasih kepada semua pihak gitu ya, semua, tim gitu ya, dari Ketua Yayasan Ustadz Azim terutama begitu, yang, concern di dalam menggarap, LTTQ Al-Haq ini. Bahkan mungkin kalau secara pribadi saya sendiri perannya masih kurang begitu ya. Jadi salah satu hal yang kita laksanakan, yang kita lakukan adalah bagaimana kita juga, membina cabang-cabang ini agar kemudian pesertanya juga bisa lebih banyak gitu. Karena apa? Karena sebagaimana tadi di awal, saya sampaikan bahwa peserta yang masuk ke LTTQ Al-Haq Pusat ini adalah limpahan dari level-level sebelumnya yang ada di cabang. mhm, Sehingga, cabang ini, memerlukan perhatian dari pusat juga begitu ya, mhm, agar mereka juga bisa terus, menjalankan programnya sehingga nanti output dari mereka itu juga, berkualitas dengan kuantitas yang cukup banyak juga untuk mhm, masuk ke LTTQ Al-Haq Pusat gitu. Karena, eee, kita tidak menutup mata begitu ya, adanya efek, pandemi Covid ini memang, eee, berimbas juga kepada, kegiatan tahsin ini di cabang-cabang begitu ya. Kita, lihat di beberapa cabang itu memang mengalami penurunan peserta, mhm, salah satunya di cabang di Balikpapan sendiri begitu ya. Itu, mengalami penurunan peserta karena beberapa peserta itu terkendala ketika harus online begitu. Jadi kelas yang sebelumnya offline itu banyak, mhm, ketika di-switch ke online kemudian banyak peserta yang cuti sementara mhm, karena terkendala masalah teknis seperti itu. mhm. Di samping itu juga mungkin, akibat dari pandemi ini berimbas juga ke sisi ekonomi Iya, begitu ya, betul. sehingga ya secara tidak langsung juga akan berimbas kepada kegiatan-kegiatan kita gitu di Iya. seluruh cabang. Pertanyaan yang terakhir nih, Ustadz. Kemarin Ustadz Azim itu menjelaskan bahwasanya sebenarnya dia bilang orang-orang yang kemudian hari ini bersama-sama membangun Al-Haq ini adalah orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Bukan dari pesantren gitu-gitu kan, tapi dari sebenarnya orang-orang yang umum lah gitu, Ustadz. Iya. Nah, Ustadz sendiri nih, Ustadz, apa sebenarnya motivasi Ustadz untuk terus, bersama-sama membangun Al-Haq, terus, menyebarkan metode Al-Haq ini ke seluruh, eee, Indonesia bahkan mungkin sampai ke luar negeri gitu, Ustadz? Cut nanti ya. Iya baik. Ya ini merupakan salah satu keunikan tersendiri begitu ya. Jadi LTTQ Lembaga Tahsin Tahfidz Al-Qur'an, tetapi ternyata, yang berkecimpung di sini itu banyak yang latar belakangnya justru bukan dari, latar belakang pendidikan agama atau pendidikan Mhm, Quran begitu. Nah, salah satu yang, saya lihat begitu ya, itu adalah latar belakangnya karena merasa tadi itu, apa namanya, haus akan ilmu-ilmu agama begitu ya. Jadi dulu ketika, sekolahnya ketika belajar itu sudah berkecimpung dengan hal-hal yang, teknis begitu ya, mhm,
dengan peralatan, dengan instrumen dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika masuk dunia kerja pun yang dihadapi itu gitu ya, menghadapi mesin, menghadapi peralatan dan lain sebagainya. Maka ada kehausan di dalam relung jiwanya begitu ya, untuk lebih mendalami sisi-sisi agama. Makanya kemudian bisa bergabung dengan LTTQ Al-Haq, dengan Yayasan Al-Haq Indonesia ini merupakan satu pengobat dahaga lah begitu ya. Terutama saya pribadi begitu ya, merasakan ketika dulu belajar berhubungan dengan teknik terus begitu ya, kemudian ketika bekerja juga berhubungan dengan mesin-mesin dan lain sebagainya. Maka ini menjadi satu anugerah tersendiri begitu ya. Iya, betul. Kita bisa bergabung bersama Yayasan Al-Haq Indonesia, LTTQ Al-Haq Indonesia. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu agama, dan ketika kita bergabung dengan LTTQ Al-Haq Indonesia, Yayasan Al-Haq Indonesia, mungkin bukan hanya ilmu tentang Al-Quran begitu ya, tapi ketika kita bergaul dengan Ustaz Saiful, dengan para asatidz gitu, maka aura keagamaan itu insya Allah memberikan efek positif ke dalam kehidupan kita gitu ya. Kita merasakan ketenangan yang lebih, dan ini merupakan satu anugerah yang patut kita syukuri begitu ya, ketika orang-orang yang awalnya dari latar belakang umum, dari latar belakang teknik itu bisa kemudian bersama-sama menggarap program-program yang berkaitan dengan Al-Quran ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keistiqomahan kita semua, itu harapan. Amin, 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 insyaallah Ustaz. Baik Ustaz, mungkin itu yang ingin saya tanyakan hari ini kepada Ustaz. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk hadir di sini, atas waktunya. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik lagi Ustaz. Amin, amin, terima kasih. Baik sahabat Al-Haq, mungkin itu saja yang bisa kita tanyakan hari ini kepada Ustadz Jauhar. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan ngobrol lagi dengan beberapa pengurus lainnya di LTTQ Al-Haq. Masih ada Ustazah Ari, mungkin nanti Ustazah Endah yang juga akan hadir bersama kita di sini menjelaskan tentang program-program reguler dan non-reguler. Sebelum saya tutup, saya bacakan sebuah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Insyaallah kalau kita terus berjuang di agamanya Allah ini, menyebarkan Al-Quran, Allah pun akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita, tidak akan meninggalkan kita, menolong semua hal yang mungkin kita butuhkan. Sekali lagi, bagi siapapun yang telah terjun di dalam dunia dakwah Al-Quran dan dakwah-dakwah yang lain, maka teguhkanlah langkah kalian. Insya Allah, Allah akan terus menolong setiap apa yang kita butuhkan. Cukup untuk hari ini. Terima kasih sahabat Al-Haq sekalian. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.